Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenalkan kita mulai membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah qad anzala al-Qur'ana liyakuna hidayatan lil muttaqin wa anzala sakinatan fi qulubil mu'minin wa ja'ala al-Islam rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Saya mulai dengan doa. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara, kita bersyukur pada Allah pada malam hari ini kita bisa melaksanakan menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah, melaksanakan salat maghrib berjamaah, kemudian dihiasi dengan salat sunnah ba'diyah, salat sunnah rawatib muakkad. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian ilmu yang juga merupakan fardu. Thalabul ilmi fardhun ala kulli muslimin. Jadi sholat itu wajib, menuntut ilmu juga wajib. Kita dikumpulkan di majelis yang penuh dengan kemuliaan. Mudah-mudahan Allah menerima, meridhoi amal kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh takmir, kajian kita berkaitan dengan pemikiran Islam. Anggap saja ini sebagai hiburan, refreshing, melengkapi kajian-kajian yang lain, baik di bidang akidah, di bidang fikih, di bidang akhlak dan sebagainya. Kajian pemikiran ini harusnya juga menjadi perhatian bagi setiap muslim, karena menurut Syekh Yusuf Qaradawi, beliau menyebutkan inna azmatal muslimina ulan, sesungguhnya krisis utama yang dialami oleh kaum muslimin fi hadzal asri, di zaman modern ini adalah azmatul fikr, yaitu krisis pemikiran. Wahia taqaddamu asmata ad-domir, dan krisis pemikiran itu mendahului krisis hati nurani. Ini menjadi perhatian kita semuanya, sehingga benar disebutkan oleh Nabi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah baginya yang kebaikan, maka Allah akan memahamkannya dalam urusan agama. Seorang muslim yang tafaqquh fiddin, dia akan mendapatkan khair, dia akan mendapatkan kebaikan. Hadirin rahimakumullah, pada malam hari ini saya akan memperdalam kajian-kajian sebelumnya yang sudah pernah saya sampaikan, dan insya Allah banyak yang lupa, berkaitan dengan sunnah Nabi. Saya mulai sebagai prasaran dulu. Yang punya HP silakan dilihat surat Ali Imran ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad,
jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Sederhananya begini. Jadi Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada umatnya, siapa saja yang mengaku cinta kepada Allah, yang mengaku beriman kepada Allah, maka caranya adalah fattabi'uni. Caranya adalah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Yuhibbukumullah, maka Allah akan memberikan cintanya. Kalau di tafsir jalan lain disebutkan ayyusibukum. Ayyusibakum yaitu maksudnya adalah Allah akan membalas cinta atau pengakuan cinta hambanya itu dengan syarat harus mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan pasti Allah akan memberikan ampunan. Kalau kita telah di dalam tafsir Ibnu Katsir misalnya, hadhil ayat ini hakimatun ala kulli man iddama mahabbatullah. Ayat ini menjadi pemutus hukum bagi siapa saja yang mengaku cinta kepada Allah. Walaysa huwa ala tariqatil Muhammadiyah, tetapi mereka tidak mengikuti jalan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW. Fa innahu kadhibun bid'awah, maka orang yang seperti ini pengakuan cintanya kepada Allah adalah pengakuan dusta kalau tidak mengikuti tariqatul Muhammadiyah, tidak mengikuti jalan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW. Hatta ayyatta binasyar al-Muhammadi wa dinan nabawi, sampai dia mengikuti syariat agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW di jami'i aqwalihi wa af'alihi, dari seluruh aspeknya, baik ucapan maupun perbuatannya. Kama sabata fi sahih ani Rasulillah sallallahu, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis sahih, man amila amalan, siapa yang berbuat amal laisa alaihi amruna, yang itu bukan dari tuntunan Nabi, fa huwa raddun, maka potensi amalnya itu tertolak. Ini hadis sahih. Oleh karenanya, pertanyaan berikutnya adalah kaifa nata'amalu ma'a sunnati nabawi. Bagaimana cara kita berinteraksi dengan sunnah Nabi. Ini yang menjadi tema kita. Sudah saya berikan tulisan kitab dari Syekh Al-Qaradawi, judulnya kaifa nata'amalu ma'a sunnati nabawiyah. Surat Ali Imran tadi itu harus menjadi kekuatan daya dorong atas keimanan kita kepada Allah untuk mengikuti dan segala konsekuensi yang harus kita terima ketika mengaku beriman dan cinta kepada Allah, yaitu harus mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah. Tapi di dalam pelaksanaannya ternyata kita lihat bagaimana kemudian kaum muslimin ketika menjalankan sunnah Nabi itu juga memiliki ragam pemahaman, ya, ragam penafsiran yang nanti di kajian ini, meskipun saya membaca kitab atau menukil kitab, maka kita juga harus punya sikap, sehingga kalau kita baca buku itu tidak textbook thinking, jadi tidak berpikir textbook. Jadi kalau kita itu membaca sesuatu untuk mengetahui, sekarang kita balik, mengetahui sesuatu untuk membaca. Jadi kita mengetahui untuk membaca, bukan membaca untuk mengetahui. Saya temukan kalimat itu di tafsir Al-Azhar.
Itu pernyataan Buya Hamka ketika menjelaskan manhaj atau metodologi beliau di dalam mentafsirkan. Hadirin rahimakumullah, kita mulai dulu dari petunjuk Quran minad dusturi ilahi. Jadi kita sebelum masuk pada bab kajian sunnah, kita lihat dulu bagaimana petunjuk Al-Quran berkaitan dengan posisi Nabi Muhammad SAW. Yang pertama di dalam surat Ali Imran ayat 164. Jadi ini beliau selaku penulis itu memberikan beberapa kutipan ayat. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman dengan diutusnya Nabi di tengah-tengah mereka yang membacakan kitab, membacakan ayat-ayatnya dan membersihkan mereka dan mengajarkan Alkitab Al-Quran wal hikmah bermakna as-sunnah. Kalau kita lihat tafsirnya, al-hikmah itu bermakna as-sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Yang sebelumnya mereka berada dalam keadaan yang sesat. Ini kalau kita tengok ke belakang, bagaimana kemudian kondisi bangsa Arab pada saat itu yang kemudian terbelenggu di dalam tradisi cara beribadah, cara beragama nenek moyangnya. Kemudian Rasul diutus di tengah mereka, itu menjadi karunia yang besar, menjadi rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bagi kita yang hari ini kita mendapatkan rahmat dengan diutusnya Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, penulis mengutip surat Ali An-Nisa ayat 59. Ini sudah sering dibacakan ini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri. Fa in tanazzatum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Dan jika kalian terdapat perselisihan di dalam satu persoalan, farudduhu ila Allahi war Rasul, maka adatnya adalah kembalikan kepada Allah dan Rasul kalau terjadi perbedaan. Nah, ini menarik. Ulil amri di sini tidak dicantumkan, karena ulil amri levelnya di bawah kenabian, sehingga tidak maksum. Ya. Kalau pikiran ulama, pikiran selain nabi, tentu tidak maksum, tidak terjaga, sehingga kembalikan kepada sesuatu yang mutlak kebenarannya, yaitu Allah sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad sebagai utusan Tuhan. Caranya begitu. Kemudian berikutnya surat An-Nur ayat 63. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dun. Al-ayat. Saya potong ayatnya. Dan janganlah kamu menjadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sesamamu. Ini termasuk adab kepada Rasulullah. Itu kalau kita lihat di tafsirnya, maksudnya adalah kanu yaquluna ya Muhammad ya Aba Qasim fanahaha, dan Allah melarangnya. Jadi memanggil Rasulullah itu tidak boleh langsung ya Muhammad. Itu berarti seperti kita memanggil sesama. Itu adab kepada Rasulullah. Bahkan dulu Nabi punya julukan Abul Qasim, Abul Qasim, ya Abul Qasim. Qasim itu anak Nabi yang pertama. Wong Jawa nih, nggak ada yang dua pertama orang Anang biasanya bapak siapa bapak Bejo. Padahal namanya bukan Bejo. Ya. Disadarkan kepada anak yang pertama nih, tidak boleh. Kalau di atasnya tidak boleh. Maka kul katakan ya Nabi Allah atau ya Rasulullah. Jadi
para sahabat itu dibimbing oleh Allah dengan adab yang luar biasa kepada Rasulnya, kepada utusannya. Panggil Nabi Allah atau Rasul Allah. Nggak boleh jambal, jadi mencoba nggak boleh jambal. Kemudian berikutnya surat Al-Hasr ini potongan ayat 7. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang datang kepadamu dari Rasul maka ambil, dan apa yang dilarang maka tinggalkan. Nah, ini juga menjadi dasar hukum ketika kita mengikuti ittiba Rasul. Saya percepat dulu, tapi minimal kita tahu ayatnya. Kalau kita ngaji itu tidak berdasar pikiran kita ini, tapi kita merujuk pada ayat-ayat suci petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sang penulis mencantumkan di Mishkatin Nubuwah. Mishkat itu lampu penerang cahaya, itu Mishkat ya. Berarti ini cahaya kenabian. Qala Rasulullah SAW, ini sudah populer hadisnya ini, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggak mau. Ya, berarti ada umat Nabi yang enggak mau masuk surga, padahal sudah digaransi, eman gitu. Ini sudah digaransi masuk surga tapi enggak mau. Qalu, salah satu pertanyaan, wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Rawahu Bukhari dan Abi Hurairah. Jadi sahabat bertanya, ya umun ini. Kok ada umat Nabi Muhammad yang tidak mau masuk surga? Siapa ini? Kata Nabi, siapa yang taat kepadaku, itulah yang masuk surga, dan siapa yang durhaka kepadaku, itulah orang yang tidak mau masuk surga. Maksudnya dia mengikuti petunjuk Nabi, mengikuti jalan hidup Nabi, sunnah-sunnah Nabi dan sebagainya. Kemudian hadis yang kedua, taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitabullah wa sunnati. Ini hampir sama dengan redaksi yang lain, bahwa Rasulullah meninggalkan dua perkara yang kita tidak akan tersesat kalau mengikuti dua perkara itu. Ada dua warisan itu, yaitu kitabullah Al-Quran, wa sunnati, yaitu sunnah Rasulullah. Rawahul Hakim an Abi Hurairah. Kemudian hadis yang ketiga, ini saya potong. Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Wajib atasmu mengikuti sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin setelahku, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Abdu itu gigit kuat-kuat, binawa jadi dengan berahab, gigit dengan kuat-kuat sunnah Nabi itu dan sunnah khulafaur rasyidin. Nah, ini petunjuk dari Al-Quran dan beberapa hadis Nabi yang dijadikan dasar oleh sang penulis betapa pentingnya kajian tentang cara berinteraksi dengan sunnah Nabi. Dan yang tak kalah penting Bapak Ibu semuanya, ketika kita mengkaji sesuatu itu kita lihat dulu muqaddimah. Muqaddimah itu yang gambarkan apa sih karepe dari sang penulis. Kalau dengan kalau tulisan itu kan mesti diganti kata pengantar, ya. Muqaddimah, biar kita tahu arahnya. Bisa kita sesuai dengan pikiran dan pikirannya, atau bisa kemudian berbeda, atau bisa kemudian kita mengetahui titik lemah atau kelebihan keunggulan dari sebuah karya. Penulis, yaitu Sayyid Al-Qaradawi, itu menulis
kitab ini. Jadi yang pertama, beliau bertujuan dibayar bil mabadi'il asasiyah di ta'amuli ma'asunatil mutahhirah. Beliau bermaksud untuk menjelaskan prinsip-prinsip dasar untuk berinteraksi dengan sunnah Nabi yang suci. Jadi beliau ingin menjelaskan prinsip-prinsip dasar, dan beliau tidak masuk pada penilaian hadis, ya ini sahih apa hasan apa, tapi tidak. Jadi beliau hanya memberikan prinsip-prinsip dasar. Kalau ada contoh-contoh itu biasanya digunakan untuk memperjelas persoalan. Yang pertama yang perlu diketahui adalah prinsip-prinsip dasar di dalam cara kita berinteraksi dengan sunnah Nabi. Kemudian yang kedua, yang menarik, yang kedua saya tandai, muhamalan an ansofa sunnah min husumihal lati. Penulis ini berusaha sekuat tenaga untuk melawan, untuk membela sunnah Nabi dari musuh-musuhnya yang terus berusaha untuk mengganggu atau kemudian menjauhkan ajaran Islam. Bapak Ibu, ini kita perlu tahu bahwa yang ahli tentang hadis Nabi itu bukan hanya Muslim. Itu kalau di tingkat intelektual itu banyak sarjana barat yang juga ahli hadis, ya kan? Bahkan lebih ahli daripada kita. Seperti seorang Prancis, tapi ini agak positif ini, ya. J.J. Rensing itu nulis Al-Mujam Al-Mufakhras Al-Fadil Hadis Nabi. Itu nulis Mujam, itu sekitar berapa jilid itu? Ya, hampir 10 jilid. Itu orang Prancis, namanya apa itu namanya itu? Ilmuwan Eropa, ilmuwan Barat, tapi fokus studi Islam. Bahkan kami dulu ketika kuliah, kita pernah ceritakan, kami dulu pernah 1 semester itu diajar profesor dari Amerika, namanya Profesor David. Saya masih punya fotonya beliau. Profesor David itu non Muslim, tetapi ahli di bidang tasawuf. Jadi beliau berkeliling kemana-mana. Bedanya kalau orang Eropa serius, kalau ngaji itu bukan perkara dia beriman apa tidak. Jadi kalau sudah menjadi konsentrasi keilmuannya, itu bisa sampai keliling ke negara-negara sumber Islam, termasuk di Timur Tengah. Dan itu perilakunya ya luar biasa, kan orang non Muslim tapi perilakunya itu juga bagus. Jadi pernah dosen kami cerita ketika diundang di seminar, Prof. David ini ketika selesai mengisi seminar itu kemudian oleh panitia dipersilakan dan diberi transport sebagai ucapan terima kasih. Itu jawabannya luar biasa ya. Kata dosen saya itu, beliau menolak dan beliau mengatakan, terima kasih, saya sudah dibayar oleh negara saya. Jadi tugas saya ke Indonesia adalah untuk mengajar sebagai dosen tamu. Jujur loh, ini jujur. Itu Prof. David yang waktu itu kasus di Belanda, yang kasus masjid di Belanda sekitar tahun 2008, kalau 2007 2008. Dia juga memberikan tanggapan yang positif tentang Islamofobia, ya, tentang adanya Islamofobia di Eropa, termasuk waktu itu kasus di Belanda. Nah, Syekh Qaradawi menulis kajian ini, salah satu tujuannya adalah untuk membela sunnah Nabi dari musuh-musuh. Nah,
musuh-musuh Islam ini cerdas. Mereka tidak berani masuk lewat jalur Al-Quran. Jadi mereka tidak berani masuk atau ingin merusak ajaran Islam ini dari kitab suci Al-Quran, karena mereka sudah tahu itu nggak mungkin, ya kan? Bahkan kita pun ditantang oleh Al-Quran. Wa itu tumpiroy bibi manazana ala mudina waktu bisuroti bimisli. Bahkan dia sebutkan, wahai jin dan manusia seluruhnya yang kumpul, coba gawe yang semisal Al-Quran. Namanya mukjizat. Mukjizat itu nantang kamu, gitu. Itu namanya mukjizat, ya kan? Nantang, yang ditantang mesti kan kamu, nggak ada yang berani, ya kan? Sehingga kaum jindik, ya, orang-orang yang ingin merusak agama ini, mereka tidak akan masuk lewat jalur Al-Quran. Mereka masuk lewat jalur sunnah. Sehingga kemudian mereka membuat keraguan-keraguan terhadap kebenaran sunnah. Summa min ansariha, ini yang menarik ini. Kemudian dari pendukung sunnah. Jadi selain untuk melawan musuh-musuh Islam yang ingin merusak sunnah Nabi yang mulia ini, beliau juga ingin membela sunnah Nabi ini dari para pendukung sunnah. Pokoknya maksudnya dari pendukung sunnah. Alladzina yasiruna ilaiha bidayyikin afqahum. Pendukung sunnah yang malah membawa kerugian. Bidayyikin afqahum, karena sempitnya wawasan. Ini. Jadi pendukung sunnah yang itu malah merugikan sunnah itu sendiri, merugikan agama ini karena sempitnya wawasan, karena kurangnya ilmu. Ma'husni niyatahum niyatihi ma'iklasihim. Meskipun mereka orang-orang yang berniat baik dan penuh ketulusan. Ini kan di sini ya. Jadi kelompok ini mereka adalah cinta sunnah, pendukung sunnah, tetapi wawasannya sempit, yang itu membawa kerugian menurut sang penulis. Ya. Meskipun niatnya baik dan penuh ketulusan di dalam menjalankan sunnah. Wahum yusinun, wahum yasabuna annahum yusinuna sunnah, dan mereka merasa telah berbuat kebaikan. Maksudnya pendukung sunnah yang tadi karena pahamnya sempit dan kelompok ini merasa telah berbuat kebaikan. Ini tujuan yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga, Syekh Qaradawi menulis kitab ini dalam rangka untuk yang funa anil ilmi nubuwah, untuk membersihkan ilmu yang diwariskan oleh Nabi ini, sunnah-sunnah Nabi, tafrifil ghadi, dari penyimpangan kaum ekstrim, dari penyimpangan kaum ekstrim di dalam memahami sunnah. Kemudian wa'intihalil mubtilin, dan dari manipulasi kaum yang sesat. Manipulasi dari kaum yang sesat ini maksudnya adalah ada ulama-ulama yang kemudian mengatasnamakan sunnah Nabi padahal bukan. Maka nanti dalam kajian ulumul hadis itu ada hadis maudhu, hadis palsu, atau ahli bid'ah. Ini termasuk yang ini, yang kelompok yang ini, manipulasi. Sehingga ada ancaman dari Nabi, man kadzdzaba alayya falyatabawwa maq'adahu finnar. Siapa yang berdusta atas namaku, maka siap-siap masuk neraka. Wa taqil jahilin, dan dari penafsiran kaum yang bodoh. Penafsiran terhadap sunnah karena kurangnya ilmu kemudian dijadikan
malah jauh dari petunjuk sunnah. Ini karena kurangnya ilmu tadi. Ya kan? Wa ta'wilil jahili, penafsiran orang-orang yang bodoh. Nah, dari sekian yang saya kutip, saya ambil beberapa poin penting ya, betapa pentingnya kajian-kajian pemikiran termasuk berkaitan dengan pemahaman kita terhadap sunnah Nabi. Kita lanjutkan masuk pada al-faslul awal, pada pembahasan pertama, manzilatus sunnah di Islam. Nah, kita perlu memahami dulu bagaimana kedudukan sunnah di dalam Islam. Anna sunnata hiya tafsirul amali bil Quran. Perlu kita ketahui bahwa sunnah itu adalah tafsir konkret, ya, praktek konkret dari Al-Quran. Jadi sunnah Nabi, sunnah itu adalah tafsir realitas dari isi Al-Quran. Wa tadbiqi al-waqi'i wal misali ainul Islam. Faqad kana Nabi sallallahu wa Al-Qur'anu mufassiron. Jadi Nabi itu adalah Al-Quran yang ditafsirkan dalam kehidupan. Quran living. Jadi Quran yang hidup. Kalau ada Dr. Al-Qurni itu nulis Al-Quran yang berjalan. Nah, itu ada tulisan Dr. Al-Qurni itu, penulis buku terkenal Al-Ahzan. Itu beliau menyebut Al-Quran yang berjalan, yaitu Nabi. Nah, penjelasan ini kita rujuk kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Petunjuk dari Aisyah tentang pemahamannya terhadap diri Rasulullah, dan beliau mengibaratkan dengan ungkapan yang singkat, padat dan cemerlang. Khina su'ilat al-khuluqi Rasulullah SAW, ketika ditanya tentang bagaimana perilaku Rasulullah. Ini insyaallah sudah populer ini ya hadisnya. Faqalat, maka Aisyah menjawab, karena khuluqul Quran. Jadi perilakunya Nabi itu ya Al-Quran. Dalam konteks ini maka faman arada ayati fal manhaj amalil Islam bi masalih ini, barang siapa yang ingin mengetahui manhaj di dalam Islam dan yang berkaitan dengannya, maka harus merujuk kepada sunnah, disunnati nabawiyah, al-qauliyah, wal amaliyah, wa takririyyah, meliputi ucapan Nabi, perbuatan Nabi, dan ketetapan Nabi. Saya potong-potong biar tidak membosankan dalam terlalu tekstual. Nah, yang pertama yang perlu kita ketahui adalah apa saja manhaj di dalam memahami sunnah. Manhaj itu bisa metodologi atau bisa pendekatan, itu namanya manhaj. Yang pertama adalah as-sunnah manhaj sumuli. Jadi manhaj sumuli. Sumuli itu bahasa Fransai komprehensif. Jadi sunnah itu secara komprehensif, ya kan? Tidak parsial, tidak separuh-separuh. Ayat Al-Quran, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Karena Al-Quran itu diturunkan untuk menjelaskan segala sesuatu, dan untuk memahami Quran harus mempelajari sunnah sebagai bayanul Quran. Ya. Yang pertama secara komprehensif itu maksudnya adalah dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah aspek panjang, aspek panjang
aspek lebar dan aspek dalam. Tulang dan amikon. Jadi aspek panjang, aspek lebar, aspek dalam. Jadi utuh gitu. Ini gambaran itu utuh dan sedikit atau tidak parsial. Yang dimaksud panjang itu adalah alladzi yasmilu hayatal insan minal miladi ilal wafati. Rentangnya itu vertikal, mulai lahir sampai wafatnya, sampai mati. Bahkan kemudian halatil janiniyah, mulai dalam janin kandungan ila maka wafat, sampai kehidupan setelah mati. Jadi ini maksudnya panjang. Jadi kita mengikuti sunnah itu yang mulai lahir sampai mati, atau bahkan sebelum lahir. Kalau belajar sunnah itu kan ada tuntunan-tuntunan sebelum kelahiran manusia. Itu maksudnya. Sementara yang dimaksud dengan lebar itu adalah majalah hayat kulliha, mencakup segala aspek kehidupan yang itu disinari dengan sunnah nabawi, ma'ahul al-hidayah nabawiyah fil bait, di rumah, wafil suki, di masjid, di pasar, wafil masjid, di masjid, wafil torik, di jalan, wafil amal, di tempat pekerjaan, wafil alaqati ma'allah, kaitan dengan hubungan kita dengan Allah, wal alaqatu ma'an nafs, hubungan dengan diri kita sendiri, wal alaqatu ma'al usra, dengan keluarga, ma'al akhirin muslimin wa ghairu muslimin, ma'al insan wal hayawan wal jumal, dengan manusia, dengan hewan maupun dengan benda-benda mati. Itu maksudnya lebar, horizontal. Ya, tadi vertikal itu panjang. Kalau lebar itu, jadi jangan kemudian di masjid itu soleh, di pasar nggak soleh. Jadi di masjid mengikuti sunnah, mau dodolan nggak mengikuti sunnah, di jalan nggak mengikuti sunnah. Jadi tidak di semua aspek kehidupan kita itu kemudian tamasuk di sunnah, mengikuti sunnah. Itu maksudnya adalah lebar. Sementara kalau yang dalam itu maksudnya adalah tasmilul jism wa taqal ma'ruf, jadi meliputi jasad, akal atau ruh. Ini kayak mukadimah bisa ya. Nanti kita ada lagi, selalu ada kesempatan. Baru satu manhaj. Oh ini saya. Oke, nanti berikutnya kalau ada kesempatan lagi kita bahas manhaj tawazun. Nanti akan banyak contoh. Kita akhiri saja karena sudah masuk waktu Indonesia. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.